Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bersama Meitriana, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas 1C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai elastisitas. Mengapa elastisitas itu penting dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan elastisitas? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai konsep elastisitas. Besarnya pengaruh yang dirasakan oleh suatu gejala ekonomi menunjukkan besarnya kepekaan gejala ekonomi itu terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Di dalam ilmu ekonomi, kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain, ini bisa disebut dengan istilah elastisitas atau kemuluran. Oleh karena itu, banyaknya gejala ekonomi yang ada di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka muncullah berbagai konsep elastisitas, seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas pendapatan. Nah, di sini ada pun konsep elastisitas. Elastisitas atau elasticity adalah ukuran kepekaan jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap suatu determinan, yakni faktor penentu atau faktor pengubah ataupun faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dengan mengetahui besarnya elastisitas, dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya itu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan adanya perubahan barang jasa tersebut. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli sesuatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Misalnya ketika berbicara tentang permintaan pakaian di Jakarta, kita berbicara tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu, per bulan atau per tahun di Jakarta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terikat, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya ada koefisien elastisitas permintaan, yang dimana ukuran yang menunjukkan seberapa banyak jumlah permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Ukuran ini dinyatakan sebagai persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, ini adalah contoh rumus dari koefisien elastisitas. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Nah, terdapat juga koefisien elastisitas penawaran. Untuk menerapkan perubahan penawaran, jika elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur responsif permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga, maka elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Adapun jenis-jenis elastisitas itu sendiri, yaitu elastisitas tidak sempurna, elastisitas sempurna, elastisitas uniter, permintaan tidak elastis, permintaan elastis, elastis permintaan silang, elastis permintaan pendapatan. Nah, adapun faktor-faktor penentu elastisitas, jumlah barang substitusi, jangka waktu analisis permintaan, dan potensi pendapatan. Lalu, mengapa elastisitas itu penting? Karena dapat mengetahui faktor di luar kontrol perusahaan guna untuk merespon penurunan harga produk pesaing. Jika tidak, maka perusahaan dapat kehilangan pangsa pasar yang besar. Elastisitas juga memberikan informasi bagaimana penerimaan PAL akan terpengaruh melalui perubahan harga produk sampai pengambilan keputusan. Nah, adapun cara untuk menjembatani elastisitas permintaan dan penawaran.
Maka kita harus perlu tahu apa-apa saja faktor-faktor dari elastisitas itu sendiri. Adapun faktor-faktor dari elastisitas permintaan. Yang pertama, intensitas kebutuhan, pengeluaran atas barang dan jasa, jumlah penggunaan barang dan jasa, dan ketersediaan barang subsidi. Jadi, kesimpulannya adalah elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan penjual. Sedangkan elastisitas penawaran adalah hubungan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai elastisitas dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan elastisitas. Semoga video materi ini dapat membantu kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.